Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini ketemu lagi dalam acara Ngopi Berdakwah, Ngobrol Pintar bersama Fakultas Dakwah. Hari ini formasinya sedikit berbeda. Kalau minggu lalu saya ditemani sama Pak Ali Sofyan, hari ini saya ditemani sama Pak Haris, salah satu dosen yang hits di Fakultas Dakwah, terutama di jurusan pengembangan manajemen Islam. Masih jomblo? Jomblo, aduh. Iya, jomblo. Statement saya ya. Aduh. Nah, hari ini juga luar biasa sekali, kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Ahmad Maimun. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Beliau juga alumni Yayan Salatiga ya Pak? Betul. Oh, berapa ya Pak? Tahun 95 lulus. Lulusnya ya? Sudah tua ini. Kabar-kabarnya dulu pernah menjadi lulusan terbaik. Iya, lulusan terbaik dari bawah. Oh, jangan. Dan beliau juga dulu hobinya suka main ke toko buku temannya. Oh iya, Pak. betul. Dibaca berarti ya Pak? Oh, senang sekali baca. Oke. Baca aib orang lain. Dan dulu beliau juga gemar menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kesehariannya. Iya, Kemudian dengan betul. teman-teman. Apalagi kalau pas sholat itu harus bahasa Arab semua. Sebelum di Fakultas Dakwah, beliau jabat di Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Kemahasiswaan dan kerjasama di Fakultas Tarbiyah. Iya. Baik, perlu saya himbau bahwa tetap selalu melakukan social distancing, physical distancing, dan hindari kerumunan. Dan jangan sampai lupa Bu Wuri ya untuk selalu menggunakan hand sanitizer dan selalu rajin berkala melakukan cuci tangan. Yang paling penting adalah stay at home Bu ya. Tetap di rumah saja bersama kita di Ngopi Dakwah gitu ya. Oke, hari ini kebetulan karena ada Pak Maimun bagian akademik. Iya. Mungkin ada informasi-informasi apa Bapak atau Mas Haris yang mau disampaikan dahulu sebelum kita masuk ke tema hari ini? Ya, tema hari ini adalah berjudul Perspektif Islam dalam menyikapi dan mengambil hikmah wabah pandemi COVID-19. Mengingat hari ini adalah situasi yang sangat genting Pak ya, Bu ya, bahwa kita sebagai umat Islam wajib menyadari bahwa situasi ini menjadi sebuah ujian kan, atau menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh umat Islam. Nanti kita akan ulas bersama dengan Bapak Dr. Maimun. Iya. Ya. Kita akan sedikit mendapatkan pencerahan apa yang sudah beliau akan jelaskan sebentar lagi Bu ya. Oke, Ya, monggo, Pak Pak. Maimun, bagaimana Ya. kondisinya hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para mahasiswa semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Kesempatan kita kali ini pertama kita panjatkan puja dan puji syukur ya, Ya. adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, bulan Ramadan malah tampak pada tambah berbobot ini karena kerja di rumah ya. Belajar di rumah, kerja di rumah gitu, tapi tetap bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan puasa ini meski di tengah-tengah wabah COVID-19. Sholawat dan salam tentu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit tentang informasi akademik ya, bahwa sampai hari ini mahasiswa tetap harus belajar di rumah. Kalau ada urusan dengan bimbingan dan sebagainya bisa menghubungi dosen pembimbingnya lewat online, bisa lewat website, bisa lewat email, bisa lewat WA atau media sosial yang lain tanpa harus bertemu secara physically ya gitu ya. Termasuk juga kalau ada problem-problem akademik bisa menghubungi kepada Kasubag Akademik atau langsung kepada prodinya masing-masing atau boleh juga kepada saya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang sehubungan dengan akademik, Ada yang piket, setiap hari ada yang piket. Iya. Kalau misalnya mau bertanya atau gimana via online ke akademik, ke siapa Ke ya? Kasubag Akademiknya, ke Pak Edi, bisa ke WA-nya. Ya, Iya, karena sudah ada grup dan Kan kalau ada mahasiswa yang kangen ketemu dengan Bapak,
bisa menghubungi kemana Bapak? Wah, bisa lewat video call saja. Karena memang ngangen nih, mungkin karena gantengnya apa gimana gitu ya. Itu sebuah ujian Pak ya. Iya. Atau bisa melakukan jaringan pribadi dengan Bapak Iya. Dr. Maimun Pak ya. Betul. Bisa di mana Pak? Email? atau- Email boleh, di WA nomor WA? WA boleh, di Instagram boleh, di Facebook juga boleh. Semuanya on kok. Iya, 24 jam. Iya, tapi jawabnya pagi hari ini. Oh iya Pak Haris, hari ini kita juga live Instagram di Fakultas Dakwah. Kemudian nanti akan siaran ini akan di-share di YouTube Fakultas Dakwah Gian Salamja. Mungkin siapa aja Mas yang sudah ada udah banyak yang online? 6.000 penonton. Oh, luar Kita mulai sabar dulu Bu ya. Ada siapa aja mungkin? Ada Pak Imam Sebuki. Oh, yang mau ikut online Halo, Pak Instagram. Imam. Kapa, terus ada Bagas, Bagas. Oh, Bagas, ada iya. Albert, ada Iliana, ada Iza Widya. Terus ada Pak Edi. Oh, Pak Edi, iya. oh, Pak Edi dan hari ini ya jalan tiketnya ya. Oke, kita langsung aja memasuki ke tema hari ini, yaitu apa Pak Arif? Perspektif Islam dalam menyikapi dan mengambil hikmah wabah pandemi COVID-19. Iya. Pak Dr. Maimun boleh sedikit diceritakan pembukaan dari Boleh. tema Iya. ini supaya Iya. mahasiswa mahasiswa yang ada di rumah semakin tercerahkan ya. Tidak gerusa-gerusu, bingung, cemas dan lain sebagainya. Iya, ya. Monggo. betul. Jadi kita bersama-sama akan bahas tentang bagaimana perspektif Islam dalam menyikapi dan mengambil hikmah dari wabah COVID-19 ini. Iya. Saya ingin menyampaikan secara normatif, secara umum terlebih dahulu bagaimana Islam memberikan penjelasan terhadap kehidupan ini, karena Islam itu memberikan penjelasan, taujihat, nasihat-nasihat tentang kehidupan ini banyak sekali. Nah, bagaimana salah satunya? Nah, salah satunya begini, bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini tidak lain adalah ujian. Nah, gitu. Jadi memang pada hakikatnya orang yang sudah masuk di dunia ini atau turun ke di dunia ini, sudah terlahir di dunia ini, mereka harus siap menghadapi ujian. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah ujian. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat apa, Mas? Al-Mulk, ayat 2 ya, bahwa Allah itu yang menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Jadi kita ini oleh Allah hidup ini memang dititahkan untuk diuji sahih, mana nanti yang berkualitas, mana yang kualitasnya hanya kawi, mana yang ecek-ecek. Ya, itu lewat kehidupan ini. Kalau tidak mau diuji, ya nggak usah hidup, kira-kira begitu. Maka setiap kali sudah di dunia ini, setiap manusia dalam perspektif Islam harus siap diuji. Ya, kira-kira begitu. Jadi lahir perocot di dunia ini sudah masuk ke mikot untuk diuji. Ya, kira-kira begitu. Sebelum masuk ke situ, saya akan sampaikan dulu bagaimana kelanjutannya. Ujian itu bentuknya kayak apa? Nah, gitu. Iya, sebelum masuk ke pertanyaan Mas Haris yang ganteng ini tadi, ya, yang menjadi hitnya Fakultas Dakwah karena masih jomblo, ganteng lagi. Oh, iya, betul. Iya, untuk pajangan ya, di front office. Pak ya. Betul. Perlu kita identifikasi Pak ya. Iya. Ujian bentuknya seperti apa? Ya, jadi begini. Ujian itu oleh Allah di dalam perspektif Islam ya, itu dibagi dua. Jadi diceritakan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, dalam surat apa itu, saya agak-agak lupa itu, Al-Hujurat apa-apa ya, 168, itu diceritakan begini, bahwa
ini sebetulnya konteksnya adalah untuk Bani Israel, bahwa mereka itu diaspora di dunia ini, dan kemudian mereka itu diuji yaitu sebetulnya untuk manusia semuanya. Wa balawnahum bil hasanat wassayiat. Jadi la'allahum yarji'un. Jadi manusia itu diuji dengan hal-hal yang baik, menyenangkan, diuji dengan yang as-sayiat, yang tidak menyenangkan. Ini dua bentuk ujian. Ada wajah cakep, nah, seperti Mas Haris, seperti Mbak Wuri, cakep-cakep. Oh, saya sudah jelas itu kalau saya. Ini ujian. Apakah diuji dengan wajah yang ganteng itu mendatangkan manfaat, mendatangkan syukur atau enggak? Ini ujian tapi wujudnya nikmat. Diberi jabatan itu amanah, nikmat, tapi ada ujian juga. Nah, itu ujian, tapi ujian yang hasanat. Dikasih harta benda itu sebetulnya ujian juga, mau digunakan untuk maksiat atau digunakan untuk jalan Allah, untuk membagi sesama, berbagi kepada sesama. Ini ujian. Tapi ada juga ujian yang as-sayiat. Wabah ini termasuk ujian yang bentuknya as-sayiat, yang tidak kita senangi, yang tidak baik. Nah, banyak yang terdampak dengan wabah ini. Ini adalah ujian yang bentuknya as-sayiat, kesedihan, kegalauan, menimbulkan kegalauan. Ini sebetulnya ujian dalam bentuk as-sayiat. Nah, gitu kira-kira. Baik teman-teman, jadi bentuk ujiannya Buri ya. Ada dua. Ya. Yang pertama adalah ujian yang menyenangkan, ya, seperti cantik, Iya, betul. dan miliarder. Iya, betul. Dan yang kedua adalah ujian yang tidak menyenangkan. Betul. Di hari ini Bapak Ibu ya, Betul. kita rasakan di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19, dampak negatif, bukan dampak negatif, dampak buruk yang kita alami seperti kemerosotan ekonomi, Bapak Iya, ya, betul. dan kemunduran sosial yang kita hadapi menjadi PR rumah bagi kita semua. Betul, Lalu betul. bagaimana cara menghadapi ujian menurut Bapak Dr. Maimun? Iya, Pak. baik. Ini sebetulnya ujian ini yang COVID-19 ini kan mendunia ya, sudah mendunia. Kalau tidak salah data nasional kita Betul, Pak. sampai 11.000 sekian ya, 11.190 berapa gitu ya. Terus ini per tanggal 3 Mei kalau nggak salah ya. Iya, terus yang sembuh ada sekitar 1.800 sekian, yang meninggal ada 800 sekian gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah banyak yang sembuh ya. Ini karena berkat, lebih banyak yang sembuh ini tentu berkat karena usaha kerjasama yang baik antara pemerintah, negara dengan masyarakat semua. Akhirnya ada hasil begitu ya, karena ketaatan kita kepada aturan-aturan protokol yang disampaikan negara kepada masyarakat. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap terhadap wabah atau ujian yang berupa musibah ini akan menentukan sebetulnya kita masuk pada kategori ujian seperti apa. Oh ya, ada pertanyaan atau? Ada pertanyaan apa gitu? Kalau enggak langsung aja kita lanjut ya ke Oh, iya. pertanyaan dari netizen tadi. Iya. Oh ya, ada Boleh. pertanyaan Yang kan? pertama ada dari mana tadi? Dari Ada. Widodo ya. Iya, gimana? Yang KPI Konsentrasi Jurnalis. iya, Bapak Maimun yang terhormat, iya, saya mau bertanya, boleh. apakah puasa kita Heeh. yang gelimbungan ini ya, Iya. di rumah Gelimbungan itu saja apa ya? mendapatkan pahala sebesar seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Iya. dapat atau tidak? Iya. Dan kan ada ya beberapa hadis dan ayat suci yang menerangkan tidak boleh bermalas-malasan ketika sedang berpuasa. Iya. Lalu siapakah yang mendapat dosa? Apakah pejabat pemerintah Iya. atau warganya yang mengikuti aturan dari pejabat tersebut? Iya. Atau bahkan kumpulan orang yang menciptakan virus viral tersebut? Kayak nyambung ya sama tadi kita yang pernah bahas ya. Bisa Kita ditanggapi, ngomongin Pak? Ya, boleh. sikap ini. Betul, ini pertanyaannya bagus juga Iya, ya. iya. Tapi barangkali perlu kita sampaikan begini.
kita dalam menghadapi wabah ini, menghadapi ujian, menghadapi cobaan itu harus dengan berpositif thinking dulu. Itu harus wajib, tidak boleh tidak, harus dikembangkan, dikedepankan positive thinking, bahwa negara memberlakukan social distancing, physical distancing, terus kemudian tidak boleh tarawih secara berjamaah tapi boleh di rumah, ngaji boleh di rumah, nggak ada halangan. Itu dalam rangka menjalankan amanah negara, karena negara itu adalah harus melindungi segenap warganya. Itu kan amanah undang-undang, bukan untuk bukan, tapi justru untuk melindungi warga negara. Seperti pakai helm itu bukan kepentingan negara, tapi helm itu untuk melindungi kita, kan gitu. Demikian juga social distancing, physical distancing itu sebetulnya hakikatnya adalah melindungi warga negaranya. Justru karena cintanya negara terhadap warga negara, perlindungannya bentuk-bentuknya seperti itu. Nah, maka dampaknya kita beribadah di rumah. Itu apakah mengurangi? Oh enggak, karena al-ajru biqadri ta'ab. Itu kaidah usulnya begitu. Al-ajru biqadri ta'ab, bukan biqadril makan, bukan jadi al-ajru atau reward atau ganjaran pahala itu berbanding tegak lurus dengan jerih payahnya. Di rumah kalau jerih payahnya banyak, pahalanya banyak. Di masjid tapi cuma tidur aja, ngilor, ngorok begitu ya, nggak ada pahalanya. Jadi ukurannya bukan di masjid atau di rumah, karena ini adalah sedang ada wabah seperti ini di rumah itu untuk menjaga kesemuanya. Maka ukurannya adalah al-ajru biqadri ta'ab. Nggak ada alasan. Tidak, betul, iya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Maimun adalah semakin banyak warga Indonesia yang taat kepada aturan pemerintah, maka akan semakin cepat juga Insya Allah begitu. Iya, harus pakai masker. Ya. Kecuali kalau pas siaran begini, bagaimana memakai masker ya? Nanti nggak kedengar. Kita sebelum masuk ke kampus saja kita sudah diukur suhunya. Betul. Ya. Semua. Cuci tangan, Iya. sudah pakai sanitizer mereka. Iya. Ini kru-kru mungkin. Dan juga semua ya toh, pakai- Pak Rektor pun diginikan oleh security. Maaf Pak Rektor, harus kita ginikan. Ini semuanya harus taat. Seperti Iya. Mas Widodo yang bertanya tadi bahwa kita selalu harus meningkatkan amal ibadah kita. Betul, meskipun di rumah, betul. Tidak memandang bahwa kamu ada di masjid atau di tempat ibadah. Nah, ini Mas Widodo ngaji juga bersama kita, ini kan? Itu meski di rumah, itu dapat reward juga, ya kan? Betul. Saya lanjut dulu. Kita Iya. lanjutkan lagi. Baik. Ya. Lalu apa yang disarankan oleh Islam dalam konteks musibah? Iya, betul. Baik. Tadi kan ada pertanyaan yang belum terjawab, Mas Haris. Ya. Nah, yang tadi itu bagaimana sikap seorang muslim terhadap ujian yang berupa apa saja, tidak hanya wabah ya, tapi apa saja. Nah, itu menentukan bentuk dari ujian itu. Ini kalau ini saya bacakan karena ini panjang ya. Nanti kalau panjang nggak dibacakan harus ngapalkan kan. Maka saya bacakan ini menurut penjelasan yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana ujian itu diklasifikasi? Ada 3 klasifikasinya berdasar sikapnya. Berdasarkan sikapnya. Betul. Nah, sikap kita terhadap musibah yang menimpa kita itu menentukan ujian kita itu sebagai apa. Yang pertama, nah ini pengen ngerti lanjutannya enggak? Pengen Oh iya, kalau gitu saya teman-teman yang dengar juga nggak sabar ya. Iya betul. Yang pertama kalau gitu ya. Oke, yang pertama. Jadi yang pertama ujian itu sebagai punishment, ukubah. Loh, ujian itu sebagai punishment, sanksi, punishment dari perbuatan kemungkaran atau maksiat dari seseorang. Nah, jadi ukubah karena melakukan dosa-dosa, terus didatangkan ukubah atau sanksi punishment. Seperti apakah Bapak contoh tindakan-tindakan yang dianggap bahwa
ujian ini adalah sebuah punishment. Nah, contoh ini yang nalar ini, bagaimana penebangan hutan yang tidak terkontrol. Ya. Iya. Punishmentnya langsung Banjir. ada banjir. Ini sunatullah ini. Nah, ukubah sebetulnya. Mungkin yang penting di tengah-tengah pandemi ini bagi warga yang tidak mematuhi peraturan Nah, itu Paling bisa penting juga ya ini, begitu. saya. Iya, maka mentaati itu sebagai bentuk bagaimana mencegah dan menjadi amal yang soleh gitu. Yang kedua sekarang, ujian itu bukan sebagai punishment, bukan sebagai sanksi, tapi sebagai penebus dosa. Oh, malah jadi penebus atau penutup, kafarat, menjadi kafarat bagi dosa atau penebus dosa. Litakfirid dzunub. Nah, yang kedua adalah ujian itu, musibah itu sebagai litakfirid dzunub. Nah, yang ketiga terakhir adalah ujian itu lirtifa'id darajat, untuk mengangkat derajat seseorang. Itu diuji. Waliullah, para ulama, para nabi itu diuji justru untuk meningkatkan derajat keluhuran mereka. Lah, sekarang ciri kalau ujian atau musibah itu sebagai punishment, itu kalau kita mendapatkan ujian, kita justru marah-marah, tidak sabar, banyak mengeluh. Ini pertanda bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ini justru menjadi Yang nomor satu tadi ya Pak. betul ukubah atau punishment. Punishment, ya. Betul. Yang kedua, ciri dari kalau ujian itu menjadi takfirid dzunub itu jika kita mendapat ujian tapi sabar, bisa memanage, tidak marah-marah, tidak mengedepankan emosi dan sebagainya. Tetap berdoa, tetap beribadah, tetap memohon kepada Allah atas penyelesaian dan tetap berusaha maksimal untuk menyelesaikan, termasuk bagaimana menghadapi wabah ini. Kalau di masyarakat ya kita mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, anjuran pemerintah, protokol yang ditentukan. Yang ketiga, ciri yang meningkatkan derajat itu dia tidak hanya sabar tapi sudah ridho. Nah, ridho. Dia sudah ridho, ini memang kehendak Allah seperti ini. Kalau orang sudah seperti itu, ujian atau musibah itu lirtifa'id darajat. Nah, dari situlah kita akan bisa mengenali, mengidentifikasi bagaimana kita menyikapi musibah itu. Kalau kita marah-marah itu jelas dia menjadi punishment. Tapi ngomong seperti ini gampang. Cuma ketika kita kena musibah benar belum tentu segampang kita ngomong seperti ini gitu ya. Tapi setidaknya kita ngerti ilmunya. Untuk menghadapi ujian-ujian itu pasti sikap sabar yang Betul, itu yang pertama. Yang pasti perlu kita meraba Pak ya. Betul. Mengintrospeksi diri. Betul, Karena iya. ujian yang kita alami itu berada di level yang mana? Iya, ya Pak ya. betul. Apakah di level kita sedang mendapatkan punishment Iya. atau sanksi? Iya. Atau kita sedang berada di peningkatan usaha Pak ya. Nah, tapi barangkali yang pas adalah kita menempatkan setidaknya posisi yang kedua. Pak, ya. Jadi yang kedua bagi kita itu kita bersyukur ya Allah kita diberi musibah, semoga musibah ini menjadi takfirid dzanbi atau takfirid dzunubi ya gitu, menjadi kafarat, menjadi penebus dari dosa-dosa kita. Jadi selalu beristighfar, selalu beramal baik. Nah, gitu. Kira-kira yang masuk kepada meningkatkan derajat itu siapa Pak? Apakah kita sebagai manusia biasa Pak? Iya, ya. Bukan siapa-siapa? Iya. Bisakah masuk ke situ? Ya, dengan kualitas spiritual yang mumpuni yang dipersyaratkan oleh Islam, menjadi setidaknya orang-orang soleh lah ya, orang-orang soleh, para ulama, para masyayikh, para ya ulama-ulama itu saya kira bisa mencapai derajat itu. Tapi kalau kita barangkali masih jauh Mbak Uri. Yang bisa kita harapkan adalah berdoa. Betul, Ya, iya, benar. Betul sekali. Selalu Iya. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Betul. Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Bu Guri ya tuh ya. Apakah sudah ada netizen yang sudah mengajukan pertanyaan?
Ada pertanyaan Ada? lagi dari teman-teman? Belum ada ya? Berarti Ya. kalau misalnya kita itu disarankan oleh agama Islam untuk menghadapi dengan sabar dari ujian itu, Pak, berarti sikap berikutnya berarti Iya. harusnya kita mengambil hikmah gitu ya. Betul, iya. Sebelum ke hikmah, saya sedikit bertanya yang Iya. tadi yang ketiga, Pak, itu kan ridho. Ciri-ciri kita adalah Betul. ridho Iya. terhadap ujian itu apa? Betul. Terus mungkin bisa dilanjut kita Iya, iya. sama itu tadi. Betul. Kalau sabar itu bisa mengelola amarah, tidak Iya. marah-marah, tidak emosi dalam mendapatkan musibah. Kalau ridho itu dia ikhlas. Ikhlas di dalam hatinya menerima memang ini keputusan Allah, dia tidak terbebani dengan keputusan Allah, itu tidak komplain dengan Allah, itu pertanda ridho. Tapi itu sangat berat sekali gitu ya. Baik, sekarang tadi Mbak Wuri bagaimana hikmah ya? Iya. Ada di musim pandemik ini sebetulnya orang yang terdampak COVID-19 ini jadi sabar menghadapi musibah. Ini kan terdampak pemain umpamanya di PHK, dia sabar, tetap berusaha, tetap berdoa, dia sabar untuk mendapatkan satu kesabaran ya. Yang kedua, sabar menjalankan ketaatan. As-sabru ala ta'ah. Taat menjalankan ibadah ya. As-sabru anil maksiyah. Sabar dari menghindari maksiat. Ini kalau orang yang terdampak secara langsung atau tidak langsung COVID-19 ini menjalankan puasa dengan demikian dia mengakumulasi 3 kesabaran dari Rasulullah. Ada satu hal penting yang barangkali di luar Islam yang mencoba melihat bagaimana menemukan makna di dalam penderitaan. Itu ada tokoh namanya, kalau nggak salah namanya Viktor Frankl. Dia itu adalah seorang keturunan Yahudi, dia pemikir psikologi terapi. Kalau nggak salah namanya ilmunya logoterapi. Dia menjelaskan bahwa ada 3 prinsip yang bisa menemukan makna hikmah di dalam hidup ini. Yang pertama, creative value. Dengan berkarya itu bisa menemukan makna hikmah. Kemudian yang kedua adalah experiential value, penghayatan. Yang ketiga, attitudinal value. Nah ini di dalam sikap ini kan kita nggak bisa merubah keadaan. Yang bisa kita rubah adalah sikap kita terhadap keadaan itu. Ini adalah yang disarankan oleh Viktor Frankl, bagaimana menghadapi penderitaan. Maka dia sampai kepada kesimpulan meaning of the suffering. Dia harus manusia itu punya dengan attitudinal value, dia bisa menemukan makna kehidupan meski di dalam penderitaan. Karena manusia itu didorong oleh willing of the meaning, hasrat untuk hidup bermakna meskipun di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Itu barangkali. Oke Pak. Panjang ya, jadi kita ngomongin sikap tadi menghadapi Betul. corona, Iya. kemudian kita ngomongin bagaimana kita harus mengambil hikmah di balik musibah corona ini ya, Iya. teman-teman. Oke, sebagai penutup Pak, monggo simpulan untuk hari ini. Closing statement ya. Iya Pak. Yang pertama, yang perlu kita kembangkan adalah yang pertama yang berkaitan dengan nalar kita harus kedepankan positive thinking. Bernalar yang rasional. Oke. Tidak mengedepankan mistis. Tidak. Iya, harus rasional. Kemudian harus dalam attitude kita kembangkan sikap sabar, memanage diri yang benar. Dan yang ketiga, mematuhi dalam psikomotoriknya selalu mematuhi anjuran para ahli dan negara sehingga kita bisa cepat selesai menghadapi COVID-19 ini. Demikian dari saya. Barangkali kalau ada khilaf ya Mbak Uri, Mas Haris, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lakunya harus begitu. Iya betul, semoga masa COVID ini juga segera berakhir. Iya, ya. semoga. Oke, nanti
nanti siaran kita akan kita share di channel YouTube Fakultas Dakwah. Minggu depan kita akan ketemu dengan Pak Wakil Dekan 2, Bapak Bahroni. Kita sampaikan dulu Bu ya, bagi mahasiswa yang kangen dengan Pak Maimun ya. Iya. Kita tanya dulu, Bapak Maimun apa sih yang mau disampaikan ke mahasiswa yang ada di rumah? Iya. Mungkin ini ada kesempatan emas bagi kalian ketemu dengan Bapak Maimun. Iya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya para mahasiswa sudah ikut bergabung dalam forum ini. Yang kedua, tetap tinggal di rumah, isi dengan kegiatan yang bermanfaat, tingkatan kualitas ibadah dan keimanan kita. Ikuti saran dan anjuran dari pemerintah agar kita segera bisa lepas dari Masa COVID. masa COVID-19 itu. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi nanti Ngopi Berdakwah, Ngobrol Pintar bersama Fakultas Dakwah episode ketiga minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.